Hai, ketemu lagi bersama aku, Rani. Oke, jadi aku baru sadar setelah aku buat beberapa konten seputar pengalaman aku menjadi penyintas bipolar disorder. Ternyata aku belum pernah cerita tentang awal mula kenapa sih aku bisa terdiagnosa bipolar disorder. Nah, di video kali ini aku bakal cerita tentang itu. Tapi sebelumnya aku minta maaf banget kalau sepertinya durasi videoku kali ini akan panjang. Jadi buat teman-teman yang keberatan dengan durasi panjang ini, silahkan boleh di skip. Oke, langsung aja ya aku ceritain. Jadi awal mulanya itu aku hamil anak pertama, dan di kehamilan aku yang pertama ini aku kehamilannya bermasalah, dan masalahnya itu adalah plasenta previa. Plasenta previa itu apa sih? Plasenta yang menutupi jalan lahir, bisa sebagian atau seluruh jalan lahir ketutup. Nah, si plasenta previa ini beresiko menyebabkan perdarahan baik sebelum atau sesudah melahirkan. Nah, ini terjadi sama aku. Jadi waktu kehamilan pertama aku dengan kondisi plasenta previa ini membuat kondisi kehamilan aku tuh perdarahan berulang kali. Awal-awalnya sih cuma flek kecoklatan, dan kala itu tuh aku masih kerja jadi bidan di salah satu puskesmas di Jakarta Selatan. Jadi dengan perdarahan yang berulang kali itu, dan berulang kali itu juga aku sering izin kerja kan, karena nggak mungkin kondisi perdarahan flek itu buat dibawa kerja tuh kan nggak mungkin. Nah, puncaknya itu pas di kehamilan 28 minggu aku ngalamin perdarahan, dan ini bukan perdarahan merah kecoklatan lagi, tapi bentuknya tuh udah merah dan jumlahnya juga sudah cukup banyak. Nah, dokter aku menyarankan aku bed rest di rumah sakit dengan mendapatkan obat-obatan untuk mengurangi perdarahan sama kontraksi rahim. Setelah 3 hari aku bed rest di rumah sakit, ya sepertinya ini sudah takdir Allah, aku ngalamin pecah ketuban. Tapi yang keluar air ketubannya ini bukan air ketuban yang biasa. Yang keluar air ketubannya itu warnanya merah, darah. Jadi yang keluar itu adalah darah bersamaan dengan air ketuban. Karena ini darah, dokter aku yang tadinya aku dirawat di ruang perawatan, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Dan aku inget banget waktu lift yang ngebawa aku ke ruang bersalin itu semuanya isi darah aku. Dan ketika aku sampai di ruang bersalin, aku mengalami shock karena sudah banyak darah yang keluar. Shock di sini itu bukan shock kaget ya, tapi shock dari istilah medis yang disebut dengan shock karena perdarahan. Nah, ketika aku ngalami shock perdarahan itu, aku tuh merasa kala itu pandangan aku tuh kabur, bahkan sampai gelap, terus bawaannya ngantuk banget, jadi mata tuh kayak susah dibuka gitu, terus nafas aku jadi pendek kayak sesek gitu. Akhirnya dokter sama tim medis itu tepuk-tepuk wajah aku itu buat bangunin aku, bu harus tetap buka mata ya, jangan ditutup matanya. Nah, karena shock perdarahan ini aku ditangani dengan standar pertolongan perdarahan, salah satunya diinfus tangan aku kanan kiri, dan infusannya, tetesannya dibuat cepat karena memang itu udah standar pertolongan perdarahan ya. Nah, karena kondisinya memang gawat, sudah perdarahan hebat, dan ternyata ada masalah lain selain plasenta previa, yaitu solusio plasenta. Makanya ketubannya warnanya merah waktu pas pecah itu. Apa sih solusio plasenta ini? Solusio plasenta ini adalah plasenta yang lepas sebagian atau seluruhnya ketika bayi masih ada di dalam rahim. Sedangkan plasenta atau ari-ari ini gunanya utamanya untuk menghubungkan antara ibu dan bayi, kayak ngasih oksigen, nutrisi makanan dan minuman. Jadi kebayang dong kalau misalnya si plasenta ini lepas, berarti udah nggak ada tuh hubungan antara ibu dan bayi, kayak oksigen, nutrisi dan makanannya itu jadi ikutan terlepas, nggak terhubung lagi. Dan kondisi ini tidak hanya membahayakan buat ibunya, tapi juga buat bayinya. Dan karena kondisi ini, dokter menyarankan aku untuk mengakhiri kehamilannya, karena untuk menyelamatkan aku dan bayinya.
dan aku menjalani operasi sito. Apa sih operasi sito itu? Operasi dadakan, operasi yang nggak direncanain. Jadi aku inget banget waktu itu aku dioperasi, dibius total karena emang kondisinya gawat. Nah, setelah dioperasi, masalahnya nggak sampai di situ. Ternyata aku harus dirawat di ruangan ICU karena terlalu banyak darah yang keluar. Jadi di ICU itu aku ditransfusi darah. Lanjutan dari saat operasi juga aku kan udah ditransfusi juga. Nah, itu kalau nggak salah total transfusi darahnya itu, sel darah merahnya itu 5 kantong, sel darah putihnya itu 3 kantong. Karena perdarahan itu membuat HB aku tuh turun drastis. Dari awalnya pas masuk rumah sakit itu 11, ternyata pas perdarahan mau masuk ke ruang operasi itu HB aku tuh 5. Dan itu setelah masuk ICU, terus aku inget sadar-sadar itu aku jam 7 pagi. Terus yang pertama pas aku bangun, aku lihat rahim aku itu udah kempes, perut aku udah kempes. Yang pertama kali aku tanya ke perawatnya waktu itu, anak aku kemana? Terus perawat itu jawab, anak ibu ada, tapi nanti biar yang nolong persalinan ibu yang ngejelasin ke ibu. Jadi ibu tunggu aja ya. Nah, akhirnya datanglah suamiku beserta tim yang menolong persalinan aku. Akhirnya mereka bilang, Bu, anak ibu lahir dengan kondisi berat badannya 900 gram. Prematur ya Bu ya, 28 minggu. Terus pas lahir dia nggak menangis, nafasnya berat. Dan karena kondisinya anak ibu ini gawat dan ini kondisi yang kritis, tadi pas mau kita rujuk ke rumah sakit lain, karena emang NICU di rumah sakit ini NICU itu ICU untuk bayi ya. Nah, NICU di rumah sakit ini standarnya bukan untuk bayi yang beratnya kurang dari 1000 gram. Jadi ketika kita mau rujuk, anak ibu meninggal. Jadi anak ibu hanya hidup kalau nggak salah 3 atau 5 jam aja. Nah, terus suamiku bilang, gimana kamu mau lihat dulu nggak anaknya? Terus aku bilang, terus dia bilang, kuat nggak? Ya aku dikuat-kuatin ya, penasaran juga gitu, bener gak sih masa meninggal gitu. Terus pas dilihat bener anakku meninggal, dibawa jenazahnya ke ICU. Dan di situ aku baru, oh ya ampun, kemarin tuh dia masih gerak-gerak loh di dalam rahim aku. Sekarang dia udah bentuknya jenazah. Nah, di situ aku sedih banget. Perasaan aku nggak karuan, dan perasaannya semuanya tuh dominan perasaan yang nggak nyaman. Kayak, aduh kayaknya aku trauma banget. Aku kayaknya takut nih kayak buat hamil lagi, udah kayak gitu pikirannya. Terus juga ini sedih banget. Aku biasa nolong melahirkan pasien aku, lahirnya selamat, dan anak aku tuh nggak selamat, sampai pikiran tuh kayak gitu ya lah, namanya orang lagi berduka ya. Dan sekedar informasi aja, bisa dibilang ini adalah kehidupan kedua aku, karena dari persalinan yang dengan perdarahan hebat seperti itu, dokter juga bilang alhamdulillah rahim aku bisa selamat. Dan dia bilang, kamu harus bersyukur karena kamu masih dikasih umur, masih dikasih kesempatan untuk bisa hamil lagi. Terus setelah anak aku dikubur, aku di ICU, ada beberapa yang jenguk, ya mereka ya berusaha nguatin ya, terus kamu harus kuat. Jadi sedihnya sebentar aja, harus kuat, semuanya bilang harus kuat, harus sabar, harus tenang kayak gitu. Nah, akhirnya tuh aku jadi mau nangis, mau cerita jadi nggak bisa karena disuruh kuat, disuruh sabar, suruh tenang gitu. Padahal aku di situ pengen nangis kenceng-kencengnya gitu. Terus juga ada yang bilang, ya namanya juga baru berdukanya, nanti dengan berjalannya waktu juga bisa lupa, bisa senang lagi, bisa bahagia lagi gitu. Dan setelah 2 hari aku di ICU, aku ngerasa hari-hari aku itu jadi mentalnya tuh jadi makin drop, sampai akhirnya pas aku lagi cuti melahirkan ya 3 bulan waktu itu di rumah, karena aku ngerasa mental aku drop, aku hubungin
Aku tuh pertama minta izin dulu ya sama suami aku, sama keluarga, kalau kayaknya aku tuh butuh pendampingan psikolog deh. Terus mereka bilang, enggak kok, kamu nggak kenapa-napa, kita nggak ngelihat kamu aneh, ya kamu cuma sedih aja kok, nanti juga sedihnya hilang gitu-gitu kan. Sampai akhirnya pas aku mau ke psikolog nggak diizinkan, aku malah dibawa ruqyah, terus dibawa ke, ya istilahnya orang pinter untuk minum air dari si orang pinter itu. Tapi aku ngerasa nggak ada perubahan gitu. Akhirnya diem-diem aku hubungin salah satu terapis kapasitas trauma healing. Terus juga aku ngubungin teman aku yang ternyata dia seorang bidan yang bekerja di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Aku hubungin mereka, aku minta pendampingan tanpa seizin keluarga aku, karena aku tahu kayaknya udah ada yang aneh nih sama aku. Aku ngerasa aku tuh bukan Rani yang dulu, yang sebelum terjadi kejadian ini gitu. Rani sebelumnya itu tuh Rani yang ceria, lucu, sering ketawa, bersemangat. Nah, mental drop yang di sini itu kebalikan dari Rani yang sebelumnya. Aku jadi bawaannya nangis terus karena emang rasanya tuh sedih banget gitu. Terus putus asa, jadi banyak takut hal-hal yang sebenarnya belum kejadian gitu kan. Terus juga apa ya, nggak ada minat buat ngelakuin hal-hal yang biasanya aku suka gitu. Terus juga bawaannya tuh kayak murung, bengong-bengong nggak jelas gitu. Terus juga apa ya, aku sampai mikir kala itu kayaknya masa depan aku tuh bakal suram, karena emang keadaan aku saat itu drop banget gitu mentalnya. Oh ya, ada satu alasan yang menurut aku ini jadi alasan utama aku yang membuat aku sadar sepertinya aku sudah butuh pertolongan, yaitu adanya pikiran bunuh diri. Kala itu pikiran bunuh diri ini tuh bikin aku bingung, karena aku nggak bisa ngebedain pikiran ini tuh sebenarnya nyata atau cuma halusinasi aja. Tapi alhamdulillah aku berhasil untuk nggak ngikutin pikiran bunuh diri itu. Salah satunya karena keberadaan para caregiverku, suamiku, temanku yang seorang terapis trauma healing, temanku yang seorang bidan yang bekerja di rumah sakit jiwa. Dan kala itu pun aku sempat berpikir sepertinya tuh Allah punya maksud baik dari kejadian ini, karena dengan persalinan yang begitu traumatis, perdarahan yang begitu hebat, tapi Allah masih kasih kesempatan aku buat hidup. Bahkan rahimku pun bisa selamat dari perdarahan itu, yang artinya Allah masih kasih kesempatan aku untuk bisa hamil lagi, melahirkan, dan punya anak. Akhirnya setelah berjalan 3 bulan cuti melahirkan, akhirnya aku masuk kerja lagi. Nah, ternyata masalah baru datang lagi di sini. Ketika aku ketemu bayi di tempat kerja aku, kok aku ngerasa takut, terus juga kayak ada perasaan benci karena kok anak mereka selamat, kok anak aku enggak. Terus juga pas aku periksa detak jantung bayi gitu kan di ibu hamil, kok aku badannya jadi dingin gitu, terus kayak gemeteran, terus juga apa sih, kayak dengkul tuh lemes kayak mau pingsan gitu kan. Nah, terus juga pas aku ada yang mau lahiran, terus aku periksa dalam pasiennya juga aku ngalamin hal yang sama, gemeteran, badan dingin. Nah, terus akhirnya kan berulang kali pas beberapa hari-hari pertama aku kerja aku ngalamin kayak gitu. Akhirnya aku ketemu sama kepala ruangan aku, sama kepala puskesmas tempat aku kerja. Kayaknya aku gimana ya, kok aku kayaknya nggak bisa gitu untuk sementara waktu balik ke tempat kerja yang biasa aku lakuin gitu. Terus akhirnya mereka ngizinin aku buat nggak dipindah ke tempat lain dengan pendampingan dokter umum yang beliau teman aku, seorang dokter umum yang tugasnya di polijiwa puskesmas tempat aku kerja. Akhirnya aku curhat sama dia, aku bilang sebenarnya aku udah sadar ada yang aneh sama diri aku, tapi keluarga aku yang masih menyangkal, padahal aku sadar kayaknya aku ini butuh
butuh bantuan, tapi aku nggak ngerti saat itu aku harus ke psikolog atau ke psikiater. Akhirnya dengan pendampingan beliau, beliau amati dengan pengobatan standar puskesmas dulu. Akhirnya dia amati ya keadaan aku, ternyata dia bilang sepertinya ini udah bukan ranahnya dokter umum di polijiwa puskesmas, sepertinya Mbak Rani ini harus dirujuk ke yang lebih profesional, yaitu dokter psikiater. Akhirnya aku dirujuk sama teman aku yang dokter umum ini ke rumah sakit untuk mendapat pendampingan psikiater. Nah, pas akhirnya aku karena apa ya, keluarga aku masih menyangkal ya dengan keadaan aku ini, akhirnya aku tuh inget banget waktu awal-awal berobat itu aku tuh masih sendiri, nggak didampingin suami atau teman atau juga keluarga yang lain tuh nggak, aku bener-bener sendiri. Aku di sini bertekad dengan kondisi persalinan yang traumatis itu, tapi aku masih dikasih umur sama Allah ya, aku mau hidup aku tuh ya jadi lebih baik gitu. Kalaupun memang aku harus berobat ke psikiater ya nggak apa-apa, yang penting aku bisa lebih sehat lagi gitu kan. Nah, akhirnya aku berobat ke psikiater di rumah sakit. Itu tuh aku berobat, kan aku lahiran bulan Juli. Nah, aku berobat itu di bulan Oktober November gitu. Ini sih bisa dibilang telat ya aku berobatnya, karena pas datang ke dokter psikiater itu, dokter psikiater sudah mendiagnosa aku dengan depresi berat. Nah, waktu itu aku sempat tanya sama dokternya, "Dok, ini kan saya ke psikiater, apa saya perlu pendampingan psikolog juga?" Terus dia bilang, "Jalanin dulu yang psikiater ya Mbak, soalnya Mbak ini depresi berat. Kalau misalnya depresi berat ini penanganannya sudah harus dengan bantuan obat, dan yang boleh memberikan obat itu dokter psikiater, bukan psikolog. Jadi ikutin dulu pengobatan dengan psikiater, nanti kalau memang perlu bantuan psikolog nanti kita yang menyarankan kok. Jadi Mbak ikutin dulu aja pengobatan yang saya berikan." Waktu itu dokter psikiaternya bilang begitu. Awal-awal diagnosanya ini tuh ke depresi berat akibat dari depresi postpartum yang tidak tertangani dengan baik ya, dan tidak tertangani dengan baik, tidak tertangani dengan cepat, akhirnya ke depresi berat. Nah, awal-awal itu aku dikasih obat antidepresan sama anti cemas. Nah, karena di rumah sakit pertama kali aku berobat itu ada rumah sakit umum, ternyata obat-obatannya itu sangat terbatas dengan kondisi aku saat itu. Akhirnya karena obat-obatan yang di rumah sakit umum ini tidak bisa menangani kondisi kejiwaan aku saat itu, akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit yang memang menangani khusus kejiwaan. Jadi waktu itu aku dari Rumah Sakit Umum Pasar Minggu dirujuk ke RSKD Duren Sawit. Nah, di RSKD Duren Sawit waktu itu aku mulai berobat di bulan Desember tahun 2018, dan di awal Februari aku sudah terdiagnosa bipolar disorder, karena waktu itu pas aku dikasih obat-obatan waktu itu juga sama sih obatnya, anti depresan, anti cemas, tapi dengan dosis yang tinggi. Nah, ketika aku dikasih obat-obatan itu muncullah tanda gejala selain dari depresi berat, yaitu tanda khas dari bipolar disorder, yaitu fase manik dan fase depresif. Akhirnya di bulan Februari tahun 2018 aku sudah mendapatkan diagnosa bahwa aku di dalam diri aku itu ada kondisi bipolar disorder. Nah, mulai bulan Februari tahun 2018 itu aku sudah mulai minum obat-obatan yang memang khusus menangani kondisi bipolar disorder.
Jadi kalau ditarik benang merahnya, kenapa sih Rani bisa terdiagnosa bipolar disorder? Jadi karena berawal dari trauma persalinan yang berlanjut menjadi depresi postpartum. Karena depresi postpartumnya tidak tertangani dengan cepat, berlanjut ke depresi berat, dan ternyata ketika diobservasi oleh dokter psikiaterku, aku menunjukkan diagnosa lain yang mengarah ke bipolar disorder karena adanya fase manik dan fase depresif. Oke, itulah ceritanya. Cukup panjang ya. Aku juga yang alaminya saat itu tuh ngerasa habis jatuh tertimpa tangga, habis melahirkan secara traumatis, terus harus sesar pula, artinya nggak bisa langsung punya anak, harus jaga jarak dulu, terus anak yang dilahirkan pun meninggal, habis itu harus jadi pasien psikiater. Tapi nggak apa-apa, aku yakin ini sudah yang terbaik dari Allah untuk aku. Dan habis nonton video ini, kalau ada yang tanya, sejak kapan sih Rani terdiagnosa bipolar disorder? Itu sejak aku sudah menjadi bidan, sudah menikah, dan sudah melahirkan anak yang pertama. Dan anaknya meninggal. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga dapat mudah dimengerti, dipahami, karena aku tahu kayaknya dari tadi aku ceritanya tuh agak terbata-bata gitu. Aku mohon maaf ya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video ini ke sosial media manapun yang teman-teman punya, supaya video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Aku pamit ya, sampai jumpa di video selanjutnya.